cara mencuci kencing anak kecil laki dan anak kecil perempuan dibedakan oleh agama, karena di sini dijelaskan yughsalu an baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Pakaian yang kena kencing anak perempuan kudu dicuci, sementara pakaian yang kena kencing anak laki-laki cukup diciprati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa an Abis Samhi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Samah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Dicuci daripada kencing anak perempuan, wa yurashu, dan dicipratkan, dipercikkan, min baulil gulami, daripada kencing anak kecil laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahhahul Hakim, dan menghukumi sahih akan hadis ini oleh Imam Al-Hakim. Wallahu a'lamu bissawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis Nabi yang berbicara tentang hukum kencing anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dan cara membersihkannya. Hadisnya daripada sahabat Nabi Abu Samah, nama aslinya Ibad, budak yang dibeli dimerdekakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya enggak banyak, ini Abu Samah cuman satu doang. Kata para ulama, hanya ini yang beliau sampaikan hadis daripada Nabi, di mana Siti Aisyah 1210 hadis, Anas bin Malik 2223 hadis, Ibnu Abbas 1660 hadis, Jabir bin Abdullah 1440 hadis, Abu Hurairah 5373 hadis, dan beliau cuman satu doang hadisnya, yaitu ini, berbicara tentang bagaimana cara mencuci kencing, yakni pakaian atau badan yang terkena kencing anak kecil laki-laki
dan kencing anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu an baulil jariyah wa yurashu an baulil ghulam. Pakaian yang kena kencing anak perempuan kudu dicuci, sementara pakaian yang kena kencing anak laki-laki cukup diciprati saja, enggak perlu diguyur, dibasahi, dicuci normalnya mencuci. Begitu. Dari hadis ini saudara, ada asal muasalnya. Hadis ini, beliau ini adalah budak yang dimerdekakan Nabi dan termasuk khuddamil Mustafa, pembantu-pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Musnad Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa beliau ini adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu, latar belakang hadis ini, kala itu beliau lagi gendong Sayyidina Hasan, gendong Hasan anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian digendonglah oleh Nabi Hasan. Jadi Nabi itu sering menggendong anak kecil, lalu kencing ini Hasan. Dalam satu kali kejadian menggendong juga Sayyidina Husain, kencing. Maka lalu Nabi ajarkan cara mencucinya, karena ini laki-laki. Kata Nabi, ciprati saja, tidak usah dicuci, normalnya dicuci. Dari hadis ini saudara, kita bisa ambil faedah bahwa begitu banyak para sahabat Nabi kalau punya anak didatangkan ke kiai, minta digendong biar bersentuhan dengan tangan mulianya ahlul fadli, ulama. Nabi ini banyak gendong-gendongin bocah, banyak. Hadis ini bercerita Sayyidina Hasan yang digendong oleh Nabi Muhammad dan ngencingin Nabi. Ada 5 bayi yang digendong sama Nabi, ngencingin Nabi. Bayi nih dikencingin Nabi, ada 5 bayi itu. Ulama mengatakan qad bala fi hujrin nabiyyi atfalu Hasan Husain bin Zubairi balu kada Sulaimanu bunayyu Hisamin wa banu ummi Qaisin jaa fil khitami. Sungguh ada beberapa bocah mengkencingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat digendong oleh Nabi Muhammad. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga anaknya Siti Asma, anak asuhnya Siti Aisyah, Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar. Yang keempat Sulaiman bin Hisam, dan kelima adalah anaknya Ummu Qais.
5 inilah dari sepanjang hidup Nabi ada anak kecil ngencingin Nabi. Begitu. Ini karena para sahabat itu demen kalau punya anak didatangkan ke kiai, minta didoa-doakan. Begitu. Seperti itu diantaranya. Jadi sehingga faedah hadis kita yang pertama, sunat kalau punya anak dibawa ke kiai untuk minta ditimang, digendong, didoain. Tandanya ini Sayyidina Abu Samah bercerita bagaimana anak kecil itu mengkencingi daripada Nabi, tentu digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara, dari hadis ini bisa difahami bahwa ada titik perbedaan antara bayi laki dan bayi perempuan dalam hal cara mencuci kencingnya. Yang ketiga, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa saudara, kencing itu sepakat. Semua ulama mengata kencing itu hukumnya najis. Kencingnya manusia nih, kencing itu baul, itu hukumnya najis. Sepakat semuanya. Kalau kencing itu najis, mau kencing orang dewasa, mau kencing bayi, mau laki, mau perempuan, kencing itu hukumnya najis adanya. Keempat, saudara, cara mencuci kencing anak kecil laki dan anak kecil perempuan dibedakan oleh agama. Karena di sini dijelaskan yughsalu an baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Cuman dari hadis ini zahirnya enggak ngomongin umur. Hadis ini ngomongin laki maupun perempuan. Namanya umum. Hadis ini umur berapa? Makanannya apa ini? Nah, itulah hadis. Kita kalau mau menerangkan hukum, mau tidak mau harus komprehensif. Kalau satu doang nggak bisa. Karena dari hadis ini dohirnya mau bocah itu udah makan ASI atau makan yang lainnya apa kagak, dohir hadis dari dohirnya. Pokoknya yang namanya kecil mah kencingnya kalau kena pakaian udah dicipratin aja, walaupun udah makan singkong, walaupun udah makan bubur begitu, zahirnya. Tapi maknanya nggak begitu. Karena hadis ini bukan ini saja. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Ummu Qais yang anaknya ngencingin Nabi juga. Kata Ummu Qais ni, inna Umma Qaisin ja'at bi ibnin laha saghirin lam ya'kuli ta'am ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Ummu Qais bawa anaknya laki masih kecil, bayi, belum makan apa-apa. Tentu maknanya ASI doang. ASI
dibawa kepada Nabi, lalu duduk, fa'ajlasahu fi khujrihi, lalu digendong oleh Nabi di pangkuan Nabi, fabala ala saubi, ngencingin Nabi, akhirnya dikencingin. Ini Nabi, akhirnya Nabi minta air untuk menciprati. Diciprati, sehingga maksud hadis bukan asal bayi, tapi ada kriterianya. Bagaimana najis yang cara mensucikannya cukup diciprati. Hadis ini, saudara, yang kategorinya najis itu bisa diciprati doang udah bersih, maksud hadis adalah kudu memenuhi 4 kriteria baru najis itu cara membersihkannya cukup dengan diciprati najah. Pertama, najisnya bentuknya air seni, urin, kencing, itu syarat. Kalau tinja nggak bisa dicipratin, itu satu. Ini kalimat dari baulil gulam. Yang kedua adalah al-gulam, kencingnya kudu keluar daripada laki-laki, bayi laki-laki. Itu begitu. Dari mana nih? Dari al-gulam. Syarat ini. Kalau perempuan enggak, tandanya tadi dibahas di awal, yughsalu, kudu dicuci. Ini najisnya kudu pertama urin, kencing, kedua dari bayi laki-laki, ketiga umurnya di bawah 2 tahun. Karena al-gulam, gulam itu secara umum 10 tahun ke bawah itu sebutannya gulam. Tapi dalam hadis Ummu Qais dalam Sahih Muslim, anak ini kecil sekali, di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun. Jadi kencing laki-laki umurnya 2 tahun ke bawah. Ini yang ngaji udah 2 tahun belum? Belum. Ini cipratin aja karena di bawah 2 tahun. Yang keempat, belum makan apa-apa kecuali ASI. ASI, apa itu ASI? Itu kalau saudara, ASI itu air susu ibu, kalau manggil orang tuanya ibu. Kalau saudara manggil orang tuanya mama, asma, air susu mama, begitu. Kalau sama orang tua manggilnya bunda, asbun, begitu, air susu bunda, begitu. Jadi yang benar itu ibu manggil orang tua perempuan itu. Jadi sebutannya ASI, gitu, begitu. Kalau saudara panggilnya Mimi, ya Asmi, begitu. Jadi udah ikutin aja bahasa itu. ASI sama ibu tuh panggilnya ibu, begitu. Begitu. Jangan. Mama, Asma, begitu. ASI aja, belum kena yang lain. 4 kriteria. Walaupun bayi laki-laki, tapi tinja, ndak bisa diciprati. Walaupun bayi laki-laki dan kencing, tapi umurnya di atas 2 tahun, enggak bisa diciprati, tapi kudu dicuci. Walaupun bayi laki-laki
kencing 2 tahun. Kalau udah makan bubur sun, udah makan tetek, bengek, bubur bayi, nggak bisa diciprati, harus dicuci kayak orang dewasa. Kayak orang dewasa itu begitu. Lalu yang keenam, saudara, dari hadis ini betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada lab, belum ada penelitian, apalagi universitas kedokteran, belum ada. Betapa memang betul-betul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dituturkan oleh Nabi berangkat daripada wahyu Rabbani. Nabi tahu partikel urin bayi laki sama urin perempuan beda. Beda. Silahkan non muslim bedah ini, adakan riset. Kenapa ini beda antara urin laki sama urin perempuan dalam cara nyucinya? Kenapa begitu ringan, cukup diciprati, sementara urin perempuan kudu dicuci normal, nggak ada beda umur bayi maupun dewasa? Itu bisa dilihat antara kuman-kuman yang keluar daripada kencing ini bayi. Silahkan adakan riset. Daripada mukjizat Nabi besar Muhammad, tahu ini tentang ini Nabi. Kenapa dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara bayi laki dan bayi perempuan berbicara urin, saudara? Tentu bagi kita muslim yang pertama, amantu billah wa bi rasulihi radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya. Nasnya begitu. Kalau kita emang ajarannya begitu, pokoknya kalau bayi laki umurnya 2 tahun ke bawah, hanya baru ASI, begitu, belum makan yang lain kecuali ditahnik, itu enggak apa-apa, atau dicekokin untuk membersihkan ucusnya, itu enggak apa-apa, karena bukan li ajli tagaddi, begitu. Seperti tahnik li tabarruk saja, itu tidak merusak untuk kedudukan cara mensucikan kencingnya. Nasnya begitu, saudara. Betapa kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang masih ASI aja cukup diciprati. Kedua hikmahnya, saudara, karena kencingnya perempuan itu lebih kental dan lebih bau dibanding kencingnya bayi laki-laki yang sebaya umurnya. Itu begitu. Jadi kencingnya perempuan dari kecil sampai gede itu aja. Tapi orang beda. Selagi masih ASI, itu kencingnya ringan, encer kencingnya. Ini hikmah kenapa kencing itu dibedakan oleh agama. Ketiga, saudara, orang itu lebih demen gendong bayi laki dibanding bayi perempuan, hatta perempuan sendiri begitu. Ini berbicara secara umum, jangan kita ngomong ada orang anaknya laki mulu sampai 6 baru perempuan, ini lain nih. Ini secara umum, orang lebih demen gendong bayi laki dibanding bayi perempuan. Karena demen gendong ini mengakibatkan sering kencing, begitu, sehingga ringan ajarannya dalam agama, cara mensucikannya. Keempat, saudara, kata Imam Syafi'i, orang laki itu dicipta dari air dan tanah. Adam asalnya dari tanah, sementara perempuan itu diciptanya dari darah dan daging, dari tulang rusuk Adam. Begitu. Ya ayuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin
wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Karena dari air, dari tanah berbeda dengan dari darah dan daging. Artinya memunculkan partikel yang keluar daripada kantong kemihnya berbeda, sehingga hukum mencucinya juga berbeda. Kenapa agama bedakan antara mencuci bayi laki dan bayi perempuan ini urusan kencingnya? Hikmahnya banyak. Karena memang balignya orang laki ditinjau paling cepat di luar umur dari keluar mani. Dan mani itu suci, benda cair suci. Udah kelewat tuh kajian mani pertemuan yang lalu. Sementara balignya perempuan di luar umur, yaitu dengan benda cair yang najis, haid. Ini beda. Dari ini aja udah beda. Maka unsur membersihkannya juga beda. Kemudian hikmahnya itu, kencingnya perempuan gak kemana-mana, di satu tempat doang. Kalau orang laki kencingnya kemana-mana, karena repot, hukum yang bijak ringan. Karena perempuan gak repot, hukum yang bijak normal. Itu begitu. Ini diantara aturan. Dari sini saudara muncul aturan hukum bahwa dalam ulama mengatakan najis itu terbagi tiga. Najis itu terbagi tiga. Yang pertama najis mukhaffafah. Yang pertama namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Dari mana dibagi tiga? Dari cara menyucikannya. Pertama najis ringan, yaitu kencing anak kecil laki-laki di bawah 2 tahun dan baru ASI saja yang dia konsumsi untuk nutrisinya. Ini disebut najis ringan. Kedua, najis berat, yaitu najis anjing dan najis babi. Ini berat karena nyucinya repot, seperti yang udah lalu dijelaskan, dicampur dengan debu 7 kali lagi. Ketiga, mutawassithah, pertengahan, berat kagak, ringan kagak. Itulah najis kencing anak kecil perempuan dan yang lainnya. Itu begitu najis tuh saudara. Dari hadis ini pula dapat kita fahami bahwa agama itu menghendaki jalan kemudahan bagi umatnya dengan cara bagaimana pakaian itu dicucinya kalau kena kencing anak kecil laki-laki dan kencing anak kecil perempuan. Ini dibedakan oleh agama. Begitu. Dari sini kita bisa fahami betapa agama kita ini amat sangat luar biasa di dalam mengatur sisi-sisi kehidupan. Betapa luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti tentang struktur urin daripada bayi laki dan urin bagi bayi perempuan. Dan ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedakan antara 2 kencing bayi ini pada cara mensucikannya. Di samping itu saudara, laki-laki ini minumnya banyak, jatahnya aja asinya banyak, Ada satu kasus begini, dalam sebuah rumah sakit
Ada perawat yang teledor. Ada bayi 2, laki 1, perempuan 1. Dua-duanya warna putih kulitnya. Dari 2 ibu yang melahirkan, dua-duanya karena ini enggak dikasih ciri, rebutan. Pada pengen bayi laki. Ibu ini pengen bayi laki punya dia, ibu yang satunya si B pengen juga bayi laki, yang perempuan gak diakui. Sementara enggak dikasih ciri. Ini bingung. Dokter ini bagaimana ini? Rebutan ini. Dia datang ke seorang ulama. Bagaimana cara membedakan ini bayi ini punya siapa realnya ini bayi laki-laki ini dari 2 ibu ini? Kata ulama, biar Anda tidak repot DNA kepanjangan, gampang, yang mudah pakai penelitian Al-Quran saja. Bagaimana? Lihat aja 2 ibu itu asinya yang banyak mana? Dari 2 ibu itu, si A apa si B? Kalau yang asinya banyak, itu bayi laki-laki punya dia. Si dokter ini bertanya, dari mana Anda bisa menyimpulkan kayak begitu? Kitab suci kami begitu bilang Al-Quran. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi bayi laki-laki mendapat jatah ASI 2 bagian ASI perempuan. Dicek, yang satu ASInya banyak, beda. Bayi laki-laki ini dari lahirnya emang udah dikasih banyak, baru brojolnya tuh banyak. Maka ketika orang tuanya mati kasih banyak juga, emang udah begitunya. Itu begitu. Di samping emang menghitung kepala, begitu, menghitung kepala. Jadi kalau bayi laki-laki kepalanya berapa? Laki-laki, hah? Berapa? 2. Mana-mana? Atas bawah. Perempuan? Atu. Karena palanya 2, maka warisan juga dikasih 2 mengikuti kepala. Nah, begitu. Karena perempuan itu kepalanya atu, maka dikasihnya atu ampe ASI. Dapat 2 jatahnya. Sehingga banyak minumnya bayi laki-laki ini dibanding perempuan. Karena banyak minumnya tentu banyak kencingnya. Maka menjadi ringan adanya. Banyak kencing, ringan adanya kalau banyak. Ini berlaku pada hukum ekonomi. Kalau saudara belanjanya banyak, harganya ringan. Itu begitu. Kalau belanjanya banyak, boleh datang tuh di distributor, belinya banyak, ringan. Begitu. Ini dari mana ini? Dari hukum kencing. Ini anak kecil ini sering kencing, maka ringan. Najisnya namanya mukhaffafah. Sementara perempuan ini dikit minumnya, jatahnya, maka kencingnya dikit, maka rada berat. Begitu disebut mutawassithah, pertengahan. Jadi pertama najis mukhaffafah, kedua najis mughalladhah, berat. 2 berat. 3 namanya najis mutawassithah. 3. Kalau pilpres bagaimana? Kayaknya begitu. 1 mukhaffafah, 2 mughalladhah, 3 mutawassithah. Milih yang mukhaffafah aja. Jangan dicatat. Begitu saudara. Ini najis. Ada namanya ringan. Ada namanya berat. Ada pertengahan. Ringan kagak, berat kagak. Ringan kagak, berat kagak. Ini agama menerangkan tentang ini saudara. Singkatnya, kencing hukumnya najis, hanya dibedakan cara mensucikannya, khusus bayi laki-laki dengan 4 kriteria tadi. Selebihnya najis itu hukum mensucikannya yugsalu, kudu dicuci, normalnya dicuci.
Dicipratin tuh bagaimana? Digenangin aja, diperes dulu, nih mohon maaf, sarungnya kena kencing, diperes-peres, begitu, udah nggak ada nih kencingnya, udah siramin aja air, dah, tuh begitu. Kalau di bawah 2 tahun dan masih ASI, tahnik tidak menghalangi untuk menuju mukhaffafah. Tahnik itu kalau kita punya bayi, jangan nggak dikasih kurma, kurma dikunyah sampai lembut, tinggal nelen doang, masukin ke mulut bayi, biar membuka otak kanan, biar cerdas, ingetannya kuat, biar ingetannya kuat, jadi IQ-nya jalan. Kalau enggak ada kurma, madulah, dicolekin, begitu. Dan ini dalam teori kedokteran untuk mengecek tentang indera. Dengan indera nih, kalau tangan lengkap 10 jarinya, kaki 10 bisa kelihatan. Mata melek bisa kelihatan, melek. Tapi apakah melek ini buta apa tidak? Ini perlu dicek. Telinganya sehat atau tidak, enggak kelihatan. Maka perlu adzan, diadanin. Maka bayi itu kalau diadanin, matanya motot-motot, itu menunjukkan matanya enggak buta, telinganya dengar. Bagaimana untuk mengecek dia bisu atau kagak? Inilah mengecek rasa. Itulah ada tahnik namanya. Tapi kita bukan berbicara logika. Udah ajaran Nabi di tahnik, begitu. Kasih kurma, ampe lembut, masukin di mulut bayi. Itu sunat adanya. Kalau nggak ada, madu aja, madu aja. Dan ini kan bukan ASI, ini nggak apa-apa, karena ini buat tabarruk doang, bukan untuk nutrisi mengenyangkan, bukan. Seperti enggak apa-apanya dengan dicekokin, biasanya pakai kunyit tuh, biar bagus dia punya pencernaan. Itu enggak apa-apa, najisnya masih disebut najis mukhaffafah. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti tentang partikel unsur daripada kencing antara bayi laki dan bayi perempuan yang masih murni minum dari ASI doang, tetap aja perempuan mah tidak berubah gede ama kecil tentang zat berbahaya kuman pada kencing itu, sementara bayi laki-laki itu berbeda bakterinya. Ini belum ada penelitian, belum ada universitas kedokteran, tapi Rasulullah telah faham. Dari mana? Ini tidak lain dan tidak bukan, betul-betul beliau itu Muhammad Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segini aja dah ngaji kita. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan usaha, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga, keberkahan anak keturunan, keberkahan teman-teman dan lingkungan, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah.